Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membaca berita di media online bahwa adanya seseorang yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka, kalau nggak salah karena ia mengalungkan bendera merah putih dalam tanda kutip. Seharus memakai tanda kutip untuk menyebut kalimat bendera merah putih, karena ini akan menjadi substansi daripada tanggapan saya terhadap kasus ini, bahwa orang tersebut dijadikan tersangka mungkin karena ia dianggap menghina daripada simbol atau lambang negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang betul bendera merah putih termaktub dalam Undang-Undang Dasar kita adalah simbol atau lambang negara kita. Maka wajar kemudian seseorang yang kemudian dianggap menghina lambang negara perlu jadi tersangka, harus dihadapkan di meja pengadilan. Nah, tetapi pada kasus ini perlu kita juga mengetahui apa sesungguhnya sehingga orang itu ditetapkan menjadi tersangka. Saya mengatakan bahwa kita harus mengidentifikasi daripada dua hal sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa orang tersebut menghina daripada lambang atau simbol negara. Yang pertama, kita harus membuat identifikasi khusus berkenaan dengan anjing dengan sebuah pertanyaan: apakah anjing itu adalah binatang hina sehingga bendera merah putih jika dikalungkan di lehernya merupakan bagian daripada penghinaan daripada simbol negara. Pertanyaan lanjutnya daripada anjing itu, jika anjing itu binatang hina dalam sudut pandang apa? Apakah dalam sudut pandang atau perspektif agama tertentu, yang dimana ada agama tertentu yang kemudian menjadikan anjing itu sebagai binatang haram, bahkan liurnya pun dikatakan najis. Apakah itu standar bahwa itu binatang hina? Atau negara, atau dalam pandang negara anjing itu adalah binatang hina? Ini yang perlu dipertanyakan sehingga kita bisa mengatakan seorang menggantungkan bendera merah putih di leher anjing atau di tubuh anjing adalah bagian dari penghinaan. Pertanyaan lanjut berkenaan dengan apa itu bendera. Apakah setiap sehelai kain atau selembar kain yang unsurnya adalah ada warna putih dan ada warna merah adalah bendera? Nah, ini menjadi pertanyaan. Yang kemudian saya juga muncul pertanyaan, kalau kita lihat di gambar tersebut yang menjadi di mana dikatakan menggalungkan bendera merah putih di leher anjing itu, saya lihat ukurannya kecil. Apa sesungguhnya selembar kain yang berwarna yang menjadikan simbol negara merah putih itu dikatakan sebagai bendera? Berapa ukuran? Apakah ukuran kecil seperti itu bisa dikatakan bendera? Apakah negara dalam hal ini telah menjelaskan bahwa bendera itu ukurannya berapa, panjang berapa senti, lebar berapa senti, sehingga itu bisa dikatakan bendera? Karena negara perlu mengidentifikasi atau membuat secara detail sehelai kain yang berwarna atau memberikan unsur warna merah dan putih itu bisa dikatakan sebagai bendera. Misal dalam ukuran besar sekian senti kali sekian senti itu adalah bendera. Lalu dibuat juga dalam ukuran kecil sekian senti kali sekian senti itu adalah bendera. Sehingga kita ada identifikasi khusus
secara detail tentang penyebutan daripada bendera. Apalagi tuh warna bendera merah yang unsurnya merah dan putih itu kan juga ada, misalnya negara Polandia kalau tidak salah, yang juga unsurnya adalah putih dan merah atau merah dan putih. Hanya saja posisinya itu menentukan juga. Maka pertanyaan lanjut, apakah yang digantungkan di leher anjing itu posisinya adalah atas dan bawah sehingga dikatakan sebagai bendera? Kalau saya lihat di gambarnya itu warnanya putih dan merah. Di kirinya adalah putih, di kanan itu warnanya merah. Sehingga apakah itu bisa dikatakan sebagai bendera? Karena bendera Polandia juga ketika itu digantungkan menjadi putih dan merah, bisa orang itu mengatakan itu bendera Polandia. Maka yang berhak menuntut dia adalah warga Polandia atau negara Polandia. Ini kemudian perlu ada penjelasan tentang bagaimana anjing itu dikatakan sebagai binatang hina. Apakah saya mengatakan orang tersebut jika mengalungkan di leher kambing itu juga bagian penghinaan? Sehingga setiap binatang yang jika dikalungkan dalam, siapa yang mengalungkan bendera di leher anjing atau di leher binatang adalah penghinaan. Itulah beberapa hal yang kemudian perlu negara menjelaskan. Selama itu tidak ada penjelasan, maka saya kira sangat berlebihan kemudian orang itu dijadikan tersangka. Karena saya lihat itu bendera ukuran kecil. Negara juga harus menjelaskan berapa ukuran. Kalau ukuran kecil bahwa itu dikatakan sebagai bendera, itu berapa ukurannya, berapa sentimeter panjangnya, lebarnya, tinggi dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kemudian perlu dijelaskan. Saya bicara seperti siapa perlu menanggapin, karena ini ada semacam sejarah pribadi pada pengalaman daripada pribadi saya terhadap keluarga saya, di mana kalau nggak salah saya masih kecil lalu kemudian tumbuh dewasa diceritakan oleh ayah saya bahwa ayah saya pernah dipenjara dan juga mungkin juga disiksa, mengalami penyiksaan karena dianggap merobek bendera merah putih. Sehingga ketika saya belajar berpikir tentang eksistensi bendera itu, seharusnya negara perlu menjelaskan yang dikatakan bendera itu apa. Apa jangan-jangan ayah saya hanya merobek selai kain yang unsur warnanya merah dan putih lalu dikatakan merobek bendera? Lalu kemudian apakah ayah saya merobek yang dikatakan bendera itu ada ukuran-ukuran tertentu yang kemudian negara mengatakan bahwa ayah saya itu merobek simbol atau lambang negara? Jangan-jangan hanya selembar kain yang itu bisa jadi dikatakan bukan bendera kan? Hal seperti ini kemudian negara perlu turun tangan agar masyarakat itu memiliki pandangan. Jangan-jangan nanti ada kain kemudian jatuh di jalanan yang itu unsur warna merah dan putih lalu diinjak-injak lalu dikatakan orang itu menghina lambang atau simbol negara. Atau mungkin sering kita jumpai di panggung-panggung 17 Agustusan itu ada juga itu di bawah panggung itu ada diberi warna merah putih itu yang unsurnya merah dan putih. Apakah itu orang menginjak-injak di atas panggung itu, apakah itu dikatakan bendera? Hal-hal ini yang kemudian perlu negara jelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.